Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Mutiara. Saya Muhammad Bakti Islami dengan NIM 2403010202651 akan mempresentasikan UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan materinya yaitu transfer antar perusahaan khususnya untuk aset tidak lancar. Untuk agenda presentasi eh, kali ini ada dua agenda. Untuk tujuan pembelajarannya ada empat, yaitu memahami konsep transfer antar perusahaan untuk aset tidak lancar, menguasai eliminasi laba dan rugi yang belum terrealisasi, membedakan downstream sale dan upstream sale, menerapkan konsep dalam contoh soal praktis. Untuk outline materinya ada gambaran umum entitas konsolidasi, konsep transfer antar perusahaan, eliminasi laba dan rugi belum direalisasi, transfer aset berupa tanah, alokasi eliminasi, downstream versus upstream, contoh soal dan pembahasan. Untuk gambaran umum entitas konsolidasi. Nah, untuk entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing afiliasi dikonsolidasi menjadi satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi dari seluruh entitas ekonomi, seakan-akan merupakan perusahaan tunggal. Prinsip utama konsolidasi ada empat, yaitu entitas tunggal, yaitu menggabungkan laporan keuangan seakan-akan menjadi satu perusahaan. Lalu eliminasi penuh. Semua transaksi internal harus dieliminasi. Untuk konsistensi, yaitu metode akuntansi yang sama untuk semua entitas. Materialitas, yaitu fokus pada transaksi yang material. Jadi konsolidasi sendiri kurang lebihnya adalah gabungan beberapa perusahaan afiliasi. Gabungan tersebut merupakan gabungan dari laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing entitas menjadi satu laporan konsolidasi. Nah, dasar hukumnya sendiri ada empat, yaitu PSAK 4 dan PSAK 65. PSAK 4 ini adalah laporan keuangan konsolidasi. Dan PSAK 65 yaitu menyebutkan bahwa saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan serta pengeluaran atau beban merupakan contoh dari transaksi yang harus dieliminasi. Nah, konsep transfer antar perusahaan. Transfer antar perusahaan atau intercorporate transfer adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, jenis transfer antar perusahaan ini ada dua, yaitu transfer jasa dan transfer aset. Untuk transfer jasa adalah ada empat, jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Untuk transfer aset ada empat, yaitu aset lancar atau persediaan, ada aset tidak lancar, yaitu tanah, bangunan, dan mesin, lalu ada aset keuangan dan aset tidak berwujud. Untuk contoh sederhananya adalah PT Induk Manufaktur memiliki anak perusahaan namanya PT Anak yang menghasilkan bahan baku. PT Anak ini menjual bahan baku kepada PT Induk untuk memproses produksinya. Transaksi ini adalah transfer antar perusahaan yang harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Nah, untuk eliminasi transfer perusahaan. Prinsip eliminasi ini adalah semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Nah, mengapa ini harus dieliminasi? Yaitu mencegah double counting, menghindari pencatatan ganda pendapatan dan beban. Yang kedua adalah perspektif entitas tunggal, menampilkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan. Ketiga ada konsistensi dengan PSAK, yaitu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dan yang keempat adalah transparansi, memberikan informasi yang lebih akurat kepada stakeholder. Nah, penting untuk diingat, tidak ada perbedaan antara anak perusahaan yang dimiliki penuh 100% dan anak perusahaan yang tidak dimiliki penuh dalam hal eliminasi transfer antar perusahaan.
Konsolidasi berfokus pada konsep entitas tunggal, bukan persentase kepemilikan. Jadi walaupun kepemilikannya berapapun, entah itu 100% atau 90%, tetap harus dieliminasi. Nah, yang harus dieliminasi ada empat, yaitu saldo piutang dan utang antar perusahaan, lalu pendapatan dan beban dari transaksi antar perusahaan, yang ketiga ada laba dan rugi yang belum direalisasi, yang keempat adalah dividen antar perusahaan. Untuk transfer jasa antar perusahaan, nih, karakteristik transfer jasa perusahaan yang berhubungan istimewa seringkali membeli jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Nah, jenis-jenis jasa antar perusahaan ini ada jasa operasional dan jasa teknis. Jasa operasional sendiri ada empat, yaitu jasa konsultasi, jasa pemasaran, jasa pemeliharaan, dan jasa administrasi. Jasa teknis ada jasa rekayasa, IT support, riset dan pengembangan, dan jasa training. Nah, untuk perlakuan akuntasinya atas transfer jasa antar perusahaan ini, untuk pendekatan sederhananya, yaitu pendekatan yang lebih sederhana digunakan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang. Dan karenanya setiap laba antar perusahaan atas jasa tersebut telah direalisasi pada periode dilakukannya transfer. Nah, eliminasi yang diperlukan yaitu eliminasi pendapatan beban, mengeliminasi pendapatan si di penjual dan beban di pembeli. Tidak ada eliminasi lanjutan karena jasa dianggap telah direalisasi pada periode transfer. Lalu eliminasi piutang dan atau utang jika ada saldo yang belum dibayar. Contoh jurnalnya adalah di sini di debitnya adalah pendapatan jasa penjual, kreditnya beban jasa. Jadi harus saling dieliminasi. Lalu ada laba dan rugi belum direalisasi. Konsep laba belum direalisasi, laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit adalah laba dari penjualan aset kepada pihak yang berhubungan istimewa yang belum direalisasi dari perspektif entitas konsolidasi. Nah, kapan laba dianggap direalisasi? Ada dua, dari perspektif perusahaan penjual, laba dianggap direalisasi pada saat penjualan terjadi, sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan. Dari perspektif konsolidasi, laba baru direalisasi ketika aset jual ke pihak yang ada di luar konsolidasi atau pihak ketiga. Nah, mengapa ini perlu direalisasi? Karena proses pendapatan belum selesai. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, penjualan internal hanya merupakan perubahan lokasi aset. Lalu belum ada arus kas eksternal. Tidak ada arus kas masuk dari pihak di luar entitas konsolidasi. Itu konsep entitas tunggal. Entitas tidak dapat untung dari transaksi dengan dirinya sendiri. Untuk laba belum direalisasi ini adalah sama dengan harga jual dikurangi nilai buku aset. Lalu materi transfer aset berupa tanah. Gambaran umum proses eliminasi laba pada saat transfer aset tak lancar terjadi. Penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan. Untuk transfer pada nilai buku, jika tanah ditransfer pada nilai bukunya, tidak ada penyelesaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Contohnya, jika perusahaan membeli tanah seharga 100 juta dan menjualnya ke anak perusahaan seharga 100 juta, maka aset tersebut dinilai sebesar 100 juta. Lalu transfer di atas atau di bawah nilai buku. Transfer tanah yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai bukunya memerlukan perlakuan khusus dalam proses konsolidasi. Keuntungan atau kerugian entitas penjual harus dieliminasi karena tanah tersebut masih dimiliki oleh entitas konsolidasi. Nah, jadi untuk nilai transfer jika sama maka tidak perlu penyesuaian. Tapi jika harga transfernya itu berbeda antara pembelian dan penjualannya, maka harus dieliminasi keuntungan dan kerugian.
Prinsip pelaporan dalam konsolidasi. Tanah harus dilaporkan sebesar biaya perolehan awal dalam laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki dalam entitas konsolidasi. Siapapun pihak afiliasi yang memiliki tanah tersebut. Nah, kondisi eliminasinya ini ada tiga, yaitu tidak ada keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi sampai tanah tersebut dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Eliminasi berlanjut selama aset masih dalam entitas konsolidasi. Nah, realisasinya ini terjadi saat dijual ke pihak eksternal. Jadi jika transfer antar perusahaan, maka tidak ada pencatatan kerugian atau keuntungan. Nah, eliminasi ini terus berlanjut selama aset tersebut masih ada di dalam entitas konsolidasi. Nah, realisasinya itu akan terjadi saat dijual ke eksternal. Alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Nah, ini perbedaan antara downstream dan upstream sale. Jika downstream sale yaitu dari induk ke anak. Nah, penjualan dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Laba ini menjadi hak pemegang saham induk. Eliminasi 100% terhadap kepemilikan mayoritas. Untuk upstream sale yaitu dari anak ke induk, penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Laba menjadi hak pemegang saham anak. Eliminasi proporsional sesuai kepemilikan. Nah, perbedaan downstream dan upstream sale ada di tabel alokasi eliminasi. Nah, jika jenis penjualannya downstream, kondisi kepemilikannya adalah semua kondisi, yaitu 100% ke pemegang saham mayoritas. Nah, jika upstream dari anak ke induk, jika anaknya itu dimiliki 100%, maka 100% ini menjadi ke pemegang saham mayoritas. Jika kondisi kepemilikan sahamnya anaknya di bawah 100%, dihitungnya berdasarkan proporsional antara mayoritas dan minoritas. Nah, untuk upstream sale ini adalah eliminasinya sama dengan laba dikali persentase kepemilikan. Jadi contohnya misalnya kepemilikannya adalah 70%, makanya eliminasinya adalah labanya dikali 70%. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh soalnya berdasarkan downstream sale. PT Induk memiliki 80% saham PT Anak. Nah, pada 1 Januari 2023, PT Induk mengakuisisi tanah dari pihak eksternal sebesar 100 juta. Pada tanggal 1 Juli 2023, PT Induk menjual tanah tersebut kepada PT Anak sebesar 130 juta. PT Anak ini masih memiliki tanah sampai akhir tahun 2023. Nah, perhitungan laba belum direalisasi adalah sebesar 130 juta dikurang 100 juta sama dengan 30 juta. Jenis transaksinya ini adalah downstream sale atau induk ke anak. Eliminasinya ini 100% terhadap pemegang saham mayoritas. Mengapa ini perlu dieliminasi? Karena tanah masih dimiliki oleh entitas konsolidasi dan tidak ada keuntungan yang direalisasi sampai tanah dijual ke pihak di luar entitas konsolidasi. Nah, jurnal eliminasinya di tahun 2023 ini adalah di debitnya adalah keuntungan penjualan tanah 30 juta, kreditnya tanah 30 juta. Nah, di sini kan anak mencatat tanahnya 130 juta. Maka harus dieliminasi kredit tanahnya 30 juta. Nah, untuk PT induknya karena dia mendapatkan keuntungan 30 juta atas penjualan tanah, maka harus dibalik atau dieliminasi. Nah, nilai tanah di neraca konsolidasi, nilai yang dilaporkannya tetap 100 juta. Itu biaya perolehan awalnya yang di tanggal 1 Januari 2023. Lalu untuk contoh soal yang kedua adalah upstream sale. Contohnya di sini PT Induk memiliki 75% saham PT Anak. 1 Maret 2023, PT Anak membeli tanah dari pihak eksternal 80 juta. Lalu 1 September 2023, PT Anak menjual tanah kepada PT Induk sebesar 120 juta. Nah, PT Induk ini masih memiliki tanah sampai akhir tahun 2023. Nah, perhitungan laba belum direalisasi adalah 120 juta dikurang 80 juta sama dengan 40 juta.
Jenis transaksi ini adalah upstream karena dari anak ke induk. Eliminasinya adalah proporsional sesuai kepemilikan. Alokasi eliminasinya yaitu pemegang saham mayoritas yaitu 75% ada di PT Induk. Nah, perhitungannya adalah tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu 40 juta sebagai keuntungan laba belum direalisasi dikali sahamnya yaitu 75% yaitu 30 juta. Nah, untuk pemegang saham minoritas yaitu 25% dikali 40 juta yaitu 10 juta. Nah, untuk jurnal eliminasi 2023-nya yaitu kita harus menjurnal keuntungan penjualan tanahnya di 40 juta dan kita mengkreditkan tanahnya 40 juta juga. Karena nilai bukunya tetap di 80 juta bukan di 120 juta. Lalu debit laba ditahan di PT induknya kita harus kurangi 30 juta. Lalu di debit kepentingan non pengendalinya 10 juta. Lalu keuntungan penjualan tanah yang dari PT Anak sebesar 40 juta. Contoh soal yang ketiga yaitu transfer aset tetap. PT Induk memiliki 100% saham PT Anak. Pada 1 Januari 2023, PT Induk membeli mesin sebesar 500 juta dengan masa manfaat 5 tahun. Pada tanggal 1 Januari 2024, PT Induk jual mesin ke PT Anak sebesar 600 juta. Nah, PT Anak ini menggunakan masa manfaat 4 tahun dengan metode garis lurus. Nah, nilai buku mesin per 1 Januari 2024 yaitu harga perolehannya sebesar 500 juta. Lalu akumulasi penyusutan selama 1 tahun adalah 100 juta. Karena tadi masa manfaatnya adalah 5 tahun. Maka nilai buku akhir pada 1 Januari 2024 adalah 400 juta. Lalu laba yang belum direalisasi adalah labanya penjualan 600 juta dikurang nilai buku 400 juta sama dengan 200 juta. Lalu kelebihan penyusutan tahunan. Kelebihannya ini adalah 200 juta dibagi 4 tahun, yaitu 50 juta per tahun. Nah, 200 jutanya ini yaitu dari labanya nih yang 200 juta. Lalu dibagi 4 tahun sebagai penyusutan karena PT Anak menggunakan masa manfaat 4 tahun. Dapatlah angka 50 juta per tahun kelebihan penyusutan. Nah, jurnal eliminasi di tahun 2024 ini adalah eliminasi laba belum direalisasi, yaitu keuntungan penjualan mesin sebesar 200 juta dan eliminasi aset mesin sebesar 200 juta. Nah, ini kenapa dilakukan? Karena seharusnya PT Induk tidak mendapatkan keuntungan 200 juta karena ini adalah transfer antar perusahaan. Dan mesinnya ini yang sebelumnya 400 juta setelah dibeli oleh PT Anak menjadi 600 juta, maka perlu dieliminasi mesin 200 juta. Nah, lalu yang kedua kita harus eliminasi juga kelebihan penyusutannya. Kelebihan penyusutannya adalah 500 juta. Maka jurnalnya adalah di debit akumulasi penyusutan mesin sebesar 50 juta dan beban penyusutan sebesar 50 juta. Nah, untuk ringkasannya, prinsip utamanya eliminasi 100%. Semua laba belum direalisasi harus dieliminasi penuh. Jadi laba yang atas transaksi antar perusahaan harus dieliminasi penuh. Biaya perolehan awal itu aset dilaporkan sebesar kos ke pihak eksternal. Nah, entitas tunggal fokus pada perspektif konsolidasi bukan individual. Jadi laporan keuangan konsolidasi harus perspektifnya konsolidasi bukan per individu masing-masing entitas. Untuk downstream style yaitu dari induk ke anak, eliminasinya 100% ke mayoritas dan tidak terpengaruh berapa persen kepemilikannya. Sedangkan untuk upstream style yaitu dari anak ke induk, eliminasinya itu proporsional sesuai dengan kepemilikan sahamnya. Lalu dibagi mayoritas dan minoritas. Kapan laba direalisasi? Aset tidak disusutkan atau tanah. Nah,
kapan laba direalisasinya saat dijual ke pihak eksternal. Nah, jika aset tetap direalisasi secara bertahap melalui penyusutan atau realisasi per periode. Nah, untuk persediaan kapan laba direalisasinya itu saat dijual ke pihak eksternal. Dan dampak pada laporan keuangannya yaitu pada neraca aset dilaporkan pada nilai yang lebih tepat. Lalu di laba rugi, eliminasi laba atau rugi yang overstate dan kepentingan non pengendali alokasinya yang lebih proporsional atau lebih adil. Jadi walaupun non pengendali atau minoritas tetap mendapatkan alokasi labanya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu transfer antar perusahaan untuk aset tidak lancar memerlukan perlakuan khusus dalam konsolidasi untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan perspektif entitas tunggal yang akurat. Key text-nya itu konsep fundamentalnya. Yang pertama, eliminasi semua transaksi internal. Jadi apapun transaksinya selama masih internal harus dieliminasi. Yang kedua, laba belum direalisasi sampai dijual ke eksternal. Aset pada biaya perolehan awal. Lalu praktik aplikasinya, identifikasinya jenis sell. Kita mau pakai downstream atau upstream, tergantung transaksinya. Harus kita identifikasi. Lalu kita harus menghitung laba yang belum direalisasi dan buat jurnal eliminasi yang tepat. Jangan sampai salah. Formula pentingnya yaitu laba belum direalisasi sama dengan harga jual dikurang nilai buku. Nah, untuk upstream eliminasi adalah laba dikali berapa persen kepemilikan sahamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.